Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan analisis profitabilitas Bank BPD DIY untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Presentasi ini disusun oleh anggota kelompok kami yang beranggotakan Cynthia Zalma Yudia, Alfian Abi Ramadan, Mutiara Indah Pratiwi, dan Ilin Aulia Fadilah. Untuk memulainya, kita terlebih dahulu masuk ke dalam overview-nya. Bank Pembangunan Daerah atau BPD memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi di daerah. BPD menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif, memperluas akses layanan keuangan, dan juga berkontribusi pada PAD lewat dividen yang dihasilkan. Profitabilitas menjadi indikator penting untuk menilai seberapa efektif sih bank mengelola aset, menjalankan operasional, serta mempertahankan keberlanjutan usahanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas periode-periode yang dinamikanya besar. Periode 2020 hingga 2024 merupakan periode yang penuh dinamika. Pada tahun 2020 dan hingga 2021, pandemi COVID-19 menekankan penyaluran kredit dan menurunkan laba perbankan. Namun, memasuki 2022 hingga 2024, data OJK dan Asmanda menunjukkan adanya pemulihan penyaluran kredit yang mulai membaik, kualitas aset meningkat, efisiensi biaya meningkat, serta digitalisasi semakin memperkuat operasional bank. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya, terutama tentang bank, itu masih banyak yang menyoroti analisis kredit, likuiditas, atau UMKM, dan aspek profitabilitas masih belum banyak dikaji. Karena itu, analisis profitabilitas untuk periode 2020 sampai 2024 ini penting sebagai dasar untuk merumuskan strategi penguatan permodalan, pengelolaan risiko, dan pengembangan layanan keuangan daerah, serta berguna bagi pemerintah daerah, regulator, maupun manajemen bank dalam menjaga stabilitas keuangan daerah. Nah, kemudian dari latar belakang tersebut, ada dua permasalahan yang bisa kita rumuskan, yaitu bagaimana tingkat profitabilitas Bank BPD DIY selama tahun 2020 hingga 2024, dan juga bagaimana hasil interpretasi dari masing-masing rasio profitabilitas tersebut. Nah, berikut untuk hasil interpretasi dari masing-masing rasio profitabilitas pada Bank BPD DIY. Yang pertama, kita masuk ke analisis ROA. Dari hasil perhitungan yang terlihat bahwa ROA BPD DIY ini sempat meningkat pada 2021, tetapi kemudian menurun secara bertahap sampai 2024. Kenaikan awal ini menunjukkan adanya perbaikan efektivitas pengelolaan aset pasca pandemi. Namun, kemudian ada penurunan di tahun-tahun setelahnya yang menandakan bahwa pertumbuhan aset tidak diikuti peningkatan laba yang sebanding. Jadi, meskipun masih berada pada level sehat, tren menurun ini menunjukkan perlunya optimalisasi pemanfaatan aset. Selanjutnya, untuk analisis ROE atau Return on Equity mengalami tren menurun cukup jelas dari 10,23% di 2020 menjadi 7,77% di 2024. Penurunan ini terjadi karena ekuitas bertumbuh cukup besar, sementara peningkatan laba bersihnya tidak sebanding. Artinya, kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari modal sendiri melemah, sehingga ke depan diperlukan strategi intermediasi dan efisiensi untuk memperbaiki pembaliannya. Baik, selanjutnya masuk ke analisis net profit margin atau NPM. Nah, NPM ini grafiknya menunjukkan fluktuasi. NPM sempat naik tajam pada tahun 2021 hingga tahun 2022 yang mengindikasikan efisiensi pendapatan yang baik. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, margin kembali turun karena beban operasional meningkat lebih cepat dibanding pendapatan. Secara keseluruhan, NPM rata-rata sekitar 30% yang masih menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Berikutnya adalah rasio BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO pada Bank BPD DIY ini sempat turun dan efisien pada 2021, tetapi kemudian meningkat kembali hingga 67,93% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional Bank BPD DIY menurun karena biaya operasional itu naik lebih cepat daripada pendapatan operasionalnya. Jadi, bank perlu memperketat pengendalian biaya agar efisiensi dapat kembali membaik. Nah, teman-teman, rasio terakhir adalah cash turnover. Rasio ini sempat turun pada 2021, tetapi sejak 2022 hingga 2024 terus meningkat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran kas semakin membaik, meskipun secara keseluruhan angkanya masih tergolong rendah. Kas dan setara kas tumbuh besar, tetapi kontribusinya terhadap pendapatan belum optimal sehingga masih ada ruang untuk terus meningkatkan produktivitas dana kas. Berikut kesimpulan dari hasil analisis kami.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kinerja profitabilitas Bank BPD DIY selama 2020 sampai 2024 berada dalam kondisi stabil namun belum optimal. ROA dan ROE sama-sama menunjukkan tren menurun karena aset dan ekuitas bertumbuh lebih cepat daripada laba bersih. Kemudian, NPM dan BOPO menunjukkan penurunan efisiensi operasional akibat beban biaya dan yang meningkat. Sementara cash turnover relatif stabil namun masih rendah, menandakan bahwa kas belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan bunga. Secara keseluruhan, bank tetap profitable dan memiliki fondasi yang kuat. Namun ke depan, Bank BPD DIY perlu meningkatkan efektivitas aset, memperketat pengendalian biaya operasional, dan memperkuat strategi pendapatan agar profitabilitas dapat meningkat di tahun-tahun berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.